Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a syifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man sa'a min ibadihil ma'ashiril hikamiyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah majlis mudzakarah, majlis ta'lim Masjid Al-Ikhlas, yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan dan diangkat derajat kita setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin dan ridha Allah, pada malam hari ini kita dapat sama-sama hadir, duduk bersimpuh, bertafakkur, bermuhasabah di majlis mudzakarah, majlis ta'lim. Semoga duduknya kita di majlis ini akan menjadikan diri kita orang-orang yang dekat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam terlimpah curahkan kepada Habibana yang mulia, kekasih junjungan kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersilaturahim di majlis yang sangat mulia, yaitu majlis mudzakarah, majlis ta'lim di Masjid Al-Ikhlas. Sudah 1 tahun saya ngisi di taklim ini, baru bisa silaturahim lagi. Kemarin terakhir tahun 2022, sekarang udah 2023, setahun udah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyah. Oleh karena itu di awal tahun 2023 ini, pada kesempatan taklim ini, mari sama-sama kita bermuhasabah, kita mengevaluasi kembali segala nikmat-nikmat Allah yang Allah sudah titipkan dalam kehidupan kita. Sebab nanti pada waktunya di padang mahsyar
nikmat-nikmat Allah yang sampai saat ini masih kita gunakan, di antaranya dalam bentuk nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat harta, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya, semua nanti akan diminta LPJ-nya oleh Allah. Laporan pertanggungjawaban, yang mana laporan pertanggungjawaban di padang mahsyar nanti tidak bisa direkayasa. Beda sama LPJ-nya RT, sama LPJ-nya RW beda. Kalau LPJ RT RW bisa direkayasa, betul nggak? Orang belum waktunya laporan, bantuannya belum digunakan, disuruh buru-buru bikin laporan, akhirnya direkayasa. RT bingung laporannya, ini buat apa, orang belum dipakai duitnya. Beli semen belum, betulin pos kamling kagak. Ya akhirnya direkayasa, yang penting ada laporan. Nanti di padang mahsyar nggak bisa direkayasa, laporannya sesuai dengan nikmat yang sudah kita gunakan. Kalau nikmat Allah yang Allah titipkan kita gunakan dengan benar, selamat. Kalau nikmat Allah yang kita gunakan menggunakannya salah, maka celaka kita. Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan kepada kita hamba-hambanya supaya kita selamat. Setiap dikasih panjang umur Allah selalu ingetin. Tahun 2023 diingetin, besok nanti tahun depan panjang umur diingetin lagi. Supaya terus kita menggunakan nikmat Allah yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, menggunakannya dengan benar. Kita tengok surat Al-Isra, Al-Hasyr ayat 18. Di situ Allah selalu mengingatkan kepada kita. Makanya disuruh baca surat itu bolak-balik supaya kita nggak lupa dengan nikmat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri, setiap kalian memperhatikan diri masing-masing apa yang sudah kalian perbuat untuk hari esok. Ulama-ulama tafsir menafsirkan hari esok itu adalah alam kubur dan alam akhirat. Maka tatkala kita diberikan nikmat panjang umur, kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan hari berikutnya, yaitu kehidupan alam barzah, alam kubur dan alam akhirat yang kekal abadi. Bahkan Allah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita bahwa nikmat-nikmat yang sudah dititipkan kepada kita nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Ibnu Hibban wa Tirmidzi, baginda Rasul mengingatkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan melangkah sejengkal pun
pada hari kiamat hamba-hamba Allah sebelum mereka ditanyakan oleh Allah dengan 4 pertanyaan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang pertama kata Rasul, an umrihi fima afnah, tentang umur kita, umur yang Allah berikan kepada kita. Kita hidup 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun dan seterusnya. Fima afnah, untuk apa umur itu engkau gunakan? Ditanya nanti. Makanya aki-aki yang masih 60 tahun jangan seneng-seneng aja. Kita yang masih hidup jangan seneng-seneng kita. Diminta nanti pertanggungjawaban umur kita. Mulai kita balik, mulai kita diwajibkan ibadah sholat umur 10 tahun sampai sekarang, ini diminta nanti pertanggungjawaban kita. Si fulan, ente dikasih hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, buat apa itu umur selama ente hidup? Banyak ibadah, banyak ke masjid, banyak ke majlis taklim, banyak silaturahim, apa main-main mulu di dunia? Diminta itu pertanggungjawaban nanti. Nah, makanya kita bersyukur diberikan nikmat panjang umur, kemudian kita bisa duduk di majlis taklim. Ini buat evaluasi, buat muhasabah kita, supaya umur yang masih ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama-ulama soleh, ulama-ulama salaf mengajarkan kepada kita, jangan pernah buang-buang waktu sedetik pun untuk tidak ibadah. Jangan buang waktu sedetik pun untuk tidak ibadah. Orang awam bingung, kalau sedetik saja kita jangan tinggalkan ibadah, lah kapan nyari duitnya kita? Kan begitu. Sedangkan nyari rizki, nyari nafkah untuk kebutuhan dunia penting, perlu. Yang dimaksud oleh ulama-ulama saleh, jangan tinggalkan sedikit pun ya untuk tidak ibadah. Setiap desah napas yang kita keluarkan, setiap waktu sedetik yang kita dapatkan, isi napas kita itu dengan zikir, supaya tidak lepas dari ibadah. Ini lagi duduk di majlis begini nih, kuping dengerin ilmu, hati zikir, bisa 2 kali kita dapat. Kuping kita dengerin ilmu yang disampaikan, hati kita tetap berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kuping kita dengerin ilmu, kemudian tersinggung, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Iya, supaya kagak kesel sama ustad. Kan kita ngaji suka tersinggung tuh Pak. Ya, guru-guru bilang istighfar buru-buru supaya ustad kagak dicegat. Ya, iya. Ada ilmu yang tersinggung dengan kekurangan kita. Astagfirullah. Benar apa yang disampaikan, ini kekurangan saya, besok saya perbaiki kekurangan saya. Begitu. Jadi manfaat. Di rumah kita duduk, ya, jangan lepas napas kita dari zikir. Kita duduk ngopi kek ngapain, ya zikir. Itu yang dimaksud. Jangan buang sedetik pun waktu untuk beribadah. Nonton TV di rumah, zikir. Jadi nggak dilepas waktu kita, nggak dibuang waktu kita untuk ibadah. Gitu. Ini sekarang ada Malaysia Open. Tadi final tuh si Alfian lawan Malaysia.
Poin baru 14,9, cucu saya minta ganti sama film kartun. Iya, jam 5:30 lewat 10, saya liatin jam terus, takut ketinggalan ke Al-Ikhlas ntar. Ya, udah. Udah akhirnya bagaimana? Ntar buka Pak di YouTube skornya berapa ntar. Bisa tuh sambil ya nonton bulu tangkis tuh final tadi sambil zikir supaya kagak tegang ngeliatin ya pertandingan finalnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Masya Allah. Nah makanya Pak, ayo dah, kita masih dikasih panjang umur tahun 2023 ini. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur sampai kita mampu menjalankan kehidupan ini. Jangan kebangetan lama juga, nggak enak, ribet, nyusahin ntar, nyusahin diri kita, nyusahin orang. Pokoknya sampai kita mampu, artinya sampai kita masih sehat, pikiran kita sehat, perasaan kita sehat, fisik kita sehat. Kan orang hidup yang begitu yang enak. Lah kalau umur panjang, pikiran udah kagak sehat, dikasih duit cepet, enak? Enak apa enggak Pak? Umur panjang, pikiran udah kagak sehat, perasaan udah kagak sehat, dikasih duit sama anak, sama cucu cepet, berasa apa kagak? Kagak. Duit dibilang daun. Udah nggak sehat udah pikiran. Makanya Allah kasih panjang umur sesuai kemampuan kita. Mudah-mudahan semua yang dititipkan oleh Allah terasa nikmat. Maka umur panjang ini ayo semaksimal mungkin ada waktu luang kita manfaatkan untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bicara umur, yang muda-muda jangan merasa waktu masih lama. Yang sekarang kita merasa sehat, jangan menganggap diri kita masih lama di dunia, jangan. Di pandangan mata kita sekarang ini Allah sudah perlihatkan orang meninggal dunia dalam keadaan tua, dalam keadaan muda, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, semuanya meninggal dunia. Malam Rebo kemarin teman-teman saya main bulu tangkis, polisi yang tugas di Polsek Bekasi Utara. Kebetulan saya nggak main, biasanya bareng main. Saya ada taklim. Itu jam 11 dia main bulu tangkis, kemudian baru poin 6 dia berhenti, dadanya sakit. Nyesek, dia keluar ambil napas, terus ternyata semakin sakit, minta tolong sama penjaga GOR, minta bawa ke rumah sakit Anam Medika. Sampai Anam Medika pingsan setengah jam, sadar lagi setengah jam, terus meninggal dunia. Masih pakai kaos bulu tangkis dan celana bulu tangkis. Artinya apa? Olahraga katanya sehat, tapi kalau umur Allah sudah mau panggil tuh. Makanya umur ini manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jangan lepas sedetik pun daripada ibadah, berzikir kepada Allah ya. Mudah-mudahan umur kita ini berapapun yang Allah berikan kesempatan menjadi umur yang berkah, umur yang akhirnya diselamatkan kita di alam kubur dan di padang mahsyar nanti. Yang kedua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar, an jasadihi fima ablah, tentang jasad kita, tubuh kita yang sehat. Ini diminta nanti pertanggungjawabannya, untuk apa kesehatan engkau gunakan. Suruh evaluasi yang masih pada sehat ya. Sekarang masih dikasih sehat, buat apa itu kesehatan dipakai? Buat jalan-jalan mulu, buat senang-senang mulu, buat olahraga melulu, atau buat ibadah kepada Allah? Kaki yang sehat dipakai melangkah kemana? Kaki yang sehat apakah dipakai ya, melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, ke masjid untuk majlis taklim, ke rumah orang tua untuk silaturahim, ke rumah kerabat untuk silaturahim,
ataukah kaki yang sehat ini kita pakai untuk kesenangan dunia saja? Belum lama saya ngisi taklim di komunitas sepeda gunung. Ada taklim komunitas sepeda gunung, bagus, cakep, olahraga iya, taklim iya. Saya ingetin, saya suruh evaluasi. Olahraga dalam rangka menjaga kesehatan ini sangat penting. Setelah kita sehat, deketin Allah, ibadah kepada Allah. Ini kadang-kadang ya yang menjadi ya sifat atau perbuatan yang keliru. Di saat kita sehat, kita mampu berolahraga berjam-jam, termasuk mampu bersepeda belasan kilometer, puluhan kilometer. Tapi kenapa di saat kita dipanggil oleh Allah untuk menuju ke masjid sholat berjamaah yang hanya 20 meter dari rumah kita, kita tidak mampu? Ini saya ajak evaluasi itu pengajian komunitas sepeda gunung. Naik sepeda ke Bogor sampai, betul nggak? Kalau komunitas sepeda kan begitu, ke Bogor, sampai ke itu pantai apa? Pakis. Pantai Pakis kan jauh banget Pak. Motor aja dari sini 2 jam. Nah kalau sepeda, kuat. Kenapa giliran sholat jamaah Ustadz nyari kagak ada? Bener nggak? Bener nggak? Nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pulan, ente dulu naik sepeda ke Pakis kuat. Giliran di sholat jamaah di Masjid Al-Ikhlas kagak ada. Ya, ini pertanggungjawaban ente. Padahal udah diingetin sama Nabi, ya, kesehatan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa buat seneng-seneng doang? Tuh, ya. Makanya Pak, saya suka ingat diri saya sendiri. Kalau saya lagi main bulu tangkis dari jam 8 sampai jam 11, saya kuat 2 sampai 3 partai, 3 set. Maka di saat saya pulang bersihin badan, saya ingat kenapa saya tahajud aja 2 rakaat kagak kuat. Nah buru-buru deh tuh, ya sadar, ambil wudhu udah, habis bersihin badan, tahajud 2 rakaat, malu sama Allah. Olahraga kuat, ya kenapa sujud tahajud 2 rakaat aja kagak kuat? Karena nanti diminta pertanggungjawaban. Kan mendingan kalau naik sepeda kuat jauh, tahajud 2 rakaat mendingan masih. Nah, iya, daripada kagak sama sekali. Tuh, kesehatan diminta nanti pertanggungjawabannya. Ya, jangan sok-sokan kita di dunia, badan kita keker, ya, masih kuat kemana-mana. Tapi kita lalai, kita sehat, kita jauhkan Allah. Sholat jamaah jarang, sehat kagak mau sholat jamaah, sehat nggak mau majlis taklim, sehat kagak mau silaturahim. Nanti di saat diminta pertanggungjawaban celaka kita, nggak bisa direkayasa pertanggungjawaban kita. Artinya rekayasa ngasih alasan di hadapan Allah, nggak bisa. Ya Allah, kenapa saya nggak sholat jamaah? Tadi pagi habis naik sepeda ke Pakis, kagak bisa. Ya Allah, kenapa saya maghrib kagak ke masjid? Tadi habis jalan-jalan sekeluarga ke Ancol, kagak bisa. Diminta, ente bisa bersenang-senang di dunia, juga harus bisa ya beribadah di hadapan Allah. Makanya kata Allah begini supaya kita kagak salah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Kata Allah begitu. Orang hidup itu yang pertama cari bekal akhirat. Itu supaya nggak salah kita tuh. Yang pertama cari bekal akhirat, artinya apa? Utamain dulu ibadah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah ibadah baru cari kesenangan dunia. Tuh.
Itu hidup yang benar, yang diajarin Allah. Jangan dibalik, jangan cari kesenangan dunia dulu baru ibadah. Giliran ibadah capek kita, tinggal sisa tenaga doang. Bener nggak? Mau berangkat jalan-jalan, sholat dulu. Tuh, hari Minggu umpama ada pengajian subuh di Masjid Al-Ikhlas, jam paginya mau jalan-jalan, ngaji dulu, ibadah dulu. Selesai itu jalan-jalan udah sekeluarga. Tuh, itu yang benar. Sampai urusan kayak begitu diajarin sama Allah supaya kita nggak salah dalam menggunakan nikmat Allah. Ini kadang-kadang pengen jalan-jalan hari Minggu ada pengajian subuh, kita takut kesiangan. Ya Allah, takut capek kita. Padahal ngaji makan cuman duduk doang begini, bener nggak? Pokoknya bagaimana caranya aja dah supaya kagak ninggalin ya ibadah pengajian tuh. Jangan kita seneng-seneng Pak dengan badan kita yang masih sehat. Jangan seneng-seneng dengan ya kita yang masih muda. Sebab semua nanti diminta pertanggungjawaban tentang penggunaan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Insya Allah kesehatan yang sekarang kita masih ya miliki ini bisa kita manfaatkan untuk ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nikmat Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti, an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmu kita yang sedikit, ilmu kita yang banyak, madza amila fihi, ditanya oleh Allah, apakah ilmu itu sudah engkau amalkan? Nah, kita juga punya ilmu ya, jangan bangga-banggaan kita. Punya ilmu agama jangan bangga-banggaan doang. Nanti diminta pertanggungjawaban. Kita udah tahu tentang ilmu sholat, ditanya nanti, udahkah ilmu sholat yang kita dapatkan kita amalkan? Sudahkah sholat kita baik? Sudahkah sholat kita benar? Kita tahu kalau sholat itu tidak boleh ditinggalkan atau ditunda-tunda waktunya. Itu nanti diminta pertanggungjawaban. Kita sudah tahu tapi sholat sering kita tunda, celaka pertanggungjawaban kita. Kita tahu kalau sholat berjamaah itu wajib, tapi kita malas bersolat jamaah, maka nanti pertanggungjawaban kita celaka. Tuh. Kita tahu tentang ilmu sodako, tapi punya duit lebih kagak mau sodako, celaka kita. Kita tahu tentang ilmu silaturahim, kalau silaturahim itu wajib, tapi kagak mau silaturahim, bahkan mutus silaturahim, celaka kita. Nah, ini ilmu yang sedikit, yang banyak diminta pertanggungjawabannya. Ilmu yang sudah kita ketahui, bukan cuma kiai doang, semua kita ini yang hadir. Yang penting kita udah punya ilmu, walaupun sedikit kita tahu. Kalau nggak diamalkan, celaka kita. Kalau orang Islam apa sebenarnya kan ilmu agama mah tahu walaupun sedikit, ya. Cuman kan banyak yang kagak diamalin. Kalau kata orang Betawi bilang mah, segeblek-gebleknya kita mah, ya tahu kalau sholat jamaah itu wajib, bener nggak? Segeblek-gebleknya kita yang namanya sholat jamaah tahu pasti wajib. Cuman jalaninnya ini yang males. Nah, itu diminta nanti pertanggungjawaban. Iya, nggak ada alasan. Ya. Makanya ilmu yang udah kita dapat, termasuk di pengajian ini nih sekarang nih, udah tahu, amalin. Wa akrimna bil taqwa, muliakan diriku dengan ketakwaan, supaya ilmu yang udah kita dapatkan kita amalkan dari takwa. Tuh, doa begitu.
kalau menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu mari hadirin yang sekalian, ilmu yang sudah kita ketahui, kita pahami, walaupun sedikit kita amalkan sehingga nanti akan menjadi penyelamat bagi kita masing-masing di alam barzakh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nikmat Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya di padang mahsyar adalah an-malihi min aina tasabbahu wa fima anfaqahu, tentang harta kita. Harta ini ditanya dengan dua pertanyaan oleh Allah. Kalau umur satu pertanyaan, kalau badan kesehatan satu pertanyaan, kalau ilmu satu pertanyaan, harta dua pertanyaan. Yang pertama, min aina tasabab, dari mana engkau dapatkan harta itu? Wa fima anfaqahu, dan kemudian untuk apa engkau gunakan harta itu? Pertama ditanya, rezeki duit yang kita dapat dari mana? Dengan cara yang halal atau yang haram, atau yang subhan, yang agak jelas? Ditanya itu. Hati-hati. Syukur-syukur rezeki kita sampai saat ini sumbernya dari sumber yang halal. Makanya kalau kita kerja di kantor nih, yang rezekinya di kantor juga butuh hati-hati. Kita selalu koreksi, introspeksi, ya. Kalau dilihat secara umum, kita kerja di kantor gajian halal kan? Halal, insya Allah. Gajian dari kantor. Tapi kadang-kadang kita hilang, kita lupa, kita nggak koneksi. Dari mana kehilangan kita? Kelalaian kita di kantor. Biasanya itu kan ada yang namanya jabatan, betul nggak? Ada yang namanya jabatan di kantor. Di saat ada promosi untuk naik jabatan, nah disitulah kadang-kadang kita terpancing, nggak kontrol. Di saat ada promosi jabatan, masuklah beberapa calon pegawai yang ingin ikut promosi jabatan tersebut. Akhirnya melalui tes skill kemampuan masing-masing, baik IQ maupun keterampilan, tes di situ. Tapi ternyata dalam tes untuk promosi jabatan tersebut, ya, tesnya itu tidak murni. Hasil tesnya itu tidak murni dari skill, kemampuan, IQ dan keterampilannya. Justru hasil dari tes itu yang lulus, yang menjadi jabatan adalah sumbernya dari koneksi. Si A, si B, si C, si D ikut promosi jabatan, ya, dari empat ini. Yang jadi si A, kenapa? Si A ini koneksinya lebih kuat kepada atasannya. Yang tiga, walaupun skillnya hebat, skillnya bagus, tapi karena nggak dekat dengan atasannya, nggak jadi, nggak naik jadi jabatannya. Yang naik justru yang kemampuan skillnya lebih rendah. Kenapa? Koneksinya lebih bagus. Ini hati-hati. Jabatan yang dinaik dengan cara seperti ini berarti kita akan menzolimi orang yang skillnya bagus. Skill kita yang di bawah, malah kita yang berhasil karena kita dekat dengan atasan kita. Artinya apa? Nepotisme bahasanya itu, pendekatan. Itu nggak boleh begitu. Nah, di saat kita naik menjadi jabatan dengan cara seperti itu, kita menzolimi tiga orang tersebut, maka kita jadi yang mendapatkan jabatan. Kemudian dalam pekerjaan kita ada yang namanya tunjangan jabatan. Betul kan? Uang tunjangan jabatan masuk disatukan ke gaji kita. Setiap bulan kita dapatkan tunjangan jabatan, kita serahin bini kita. Bini kita belanja beras, bini kita belanja ikan bandeng, bini kita belanja jengkol, dimasak, makan bareng-bareng. Nah, di situ ya.
tercampur antara rizki yang halal dengan rizki yang haram atau yang subhat, yang tidak jelas. Makanya Nabi menganjurkan tinggalkan sesuatu yang subhat, yang tidak jelas, termasuk tinggalkan rizki yang tidak jelas. Kita ragu ini halal apa haram, tinggalin. Tuh, koreksi rezeki kita. Atau yang berdagang, ya, jangan sampai yang seharusnya dari hasil dagang itu halal karena dengan perbuatan kita sedikit saja kita membohongi pembeli, konsumen, maka di situ tercampur hasil dagang kita dengan yang haram. Hati-hati. Kalau yang dagang, yang jujur-jujur aja udah. Barang udah lama, bilang udah lama, jangan bilang barang baru. Ya, iya. Barang yang kualitasnya KW2, bilang KW2, jangan bilang KW1. Ini kalau yang dagang, hati-hati. Ya. Modalnya 30.000, bilang aja modalnya 30.000, jangan pakai modal 50.000. Ya. Atau nggak usah bilang modal kalau mau cari untung, nggak perlu. Nanti kalau bilang modal jadi bohong ya. Rata-rata orang bohongnya di situ tuh, di modal. Ya Pak, modal aja belum dapat gitu. Ya betul nggak? Padahal udah lebih goceng itu. Dia bilang modal aja belum dapat. Nah, agak sadar dia tuh lagi bohong itu. Berkahnya begitu. Nah, sayang banget cuma bohong dikit doang, harga kita jadi nggak berkah. Dan ditanya sumbernya mau. Mudah-mudahan sumbernya halal. Setelah sumbernya ditanya, mudah-mudahan sumbernya halal. Kemudian ditanya, fima anfaqah, untuk apa engkau belanjakan, engkau gunakan harta itu. Tuh. Udah dapat duit, ditanya lagi, ya mau. Duit yang ada dipakai buat apa? Buat kebutuhan hidup, buat ibadah, atau hanya untuk kehidupan senang-senang saja, ibadahnya enggak. Nah, ini bahaya. Makanya kata Rasulullah dalam hadisnya riwayat Imam ya, Abu Dawud di dalam kitab Masahihul Iman, beliau mengatakan ada 3 ya perbuatan yang akan menyelamatkan manusia di hadapan Allah. Salah satunya adalah orang al-qasdu fil faqri wal ghina, orang yang bisa ya mengatur rezekinya dengan benar di saat dia banyak harta ataupun sedang sedikit harta, di saat dia kaya ataupun di saat dia miskin, dia bisa mengatur rezekinya dengan benar. Tuh, orang yang selamat. Di saat dia lagi banyak rezeki, dia bisa ngatur, Pak. Ini buat kebutuhan sehari-hari, ini buat ibadah. Di saat dia sedang sedikit rezeki, masih bisa ngatur. Ya. Rezekinya cuma sedikit, cukup cuma buat kebutuhan sehari-hari. Ya, kemudian nggak bisa ibadah dengan rezeki, dengan uang, dengan harta. Dia pakai ibadahnya untuk ibadah. Nggak bisa ibadah dengan harta, dia ibadah dengan badannya. Itu orang yang bisa mengatur rezeki Allah. Nah, makanya orang yang dikasih rezeki lebih nih, duit harta lebih nih, pakai yang lebih itu buat sedekah, pakai yang lebih buat infak. Jangan disimpan terus, bahaya. Emang diminta nanti sama Allah. Bahkan kata guru-guru kita, para ulama mengatakan harta yang sesungguhnya sudah menjadi milik kita adalah harta yang sudah kita berikan ke masjid Al-Ikhlas. Itu harta kita. Kalau yang masih ada di ATM belum punya kita. Nah, kalau ATM kita dibobol orang, hilang apa enggak? Punya kita bukan? Bukan. Harta yang kita titipin di bank, banknya likuidasi, banknya bangkrut,
nggak tanggung jawab, habis. Milik kita bukan. Harta yang kita jadikan rumah kita, harta yang kita jadikan kendaraan kita, sudahkah milik kita? Belum. Belum. Rumah masih proses kredit, tiba-tiba nggak dapat bayar, disita, milik kita bukan. Bukan. Mobil begitu juga, masih proses kredit, kemudian nggak kuat bayar, diambil sama leasing, milik kita bukan. Bukan. Makanya semua itu yang kita pakai ini sekarang bukan milik kita. Yang sudah menjadi milik kita adalah yang sudah kita titipin di Al-Ikhlas buat beli keramik, buat beli semen, ya, buat lain-lainnya. Jadi pakai di Al-Ikhlas, ini milik kita. Makanya jangan banyak nyimpen. Iya, banyakin simpan di masjid, banyakin simpan di anak yatim, banyakin simpan di fakir miskin, banyakin simpan di kerabat-kerabat kita mau di kampung yang kagak pada mampu, simpan sama mereka. Itu milik kita nanti di alam kubur, baru diserahin nanti sama Allah. Pulang, ini harta kamu. Dulu kamu titipin di Al-Ikhlas, kamu titipin sama anak yatim, kamu titipin sama kerabat-kerabat kamu yang tidak mampu. Nih di alam kubur aku berikan kau keselamatan melalui hartamu. Gitu. Ini taklim saking semangatnya sejarah bergeser. Ya. Ya. Salurin deh, ini harta kita yang ada, yang masih punya simpanan. Walaupun berapa nih, ada yang minta untuk saudara kasih. Ini kadang-kadang kita nggak punya 10 juta aja sayang kita buat sedekah, benar nggak? Ya Allah, punya 10 juta aja masih kurang banyak katanya. Orang lagi ngumpulin baru 10 juta di ATM, ada panitia maulid, ada panitia pembangunan, sayang rasanya 10 juta dikeluarin 1 juta, kagak nambah-nambah, ya Allah. Padahal dia sudah tahu, tapi kagak ngejalanin. Dia tahu kalau yang 1 juta dia keluarin buat jalan Allah, gantinya berapa itu? 1 juta kali 10 minimal itu 10 juta gantinya dari Allah, dalam bentuk pahala, dalam bentuk kebaikan. Kalau dia ikhlas ngasihnya 1 juta, benar-benar ikhlas, kagak ada ragu-ragu, ngasihnya 1 juta, lebih dari 10 kali diganti oleh Allah. Berapa kali? 700. Masya Allah. Kalau benar-benar ikhlas kagak ragu-ragu, panitia minta, Pak, bisa mau maulid, Pak, saya buat snack aja 1 juta saya kasih. Kagak ragu-ragu. Udah, catat mereka kali ini 700. Masya Allah. Kan tingkatan para saudara itu ada yang ragu-ragu, ya, ada yang tidak ragu-ragu. Makanya tadi saya baca tadi ayatnya ke sholat maghrib, ya, tsumma lam yartabu, janganlah engkau ragu-ragu, wajah dalam berjihad, dalam beribadah di jalan Allah. Maksudnya apa? Supaya gantinya gede dari Allah. Kalau nggak ragu-ragu, berarti ibadah kita ada yang ragu-ragu, karena Allah ingetin jangan ragu-ragu. Bukan berarti yang ragu-ragu dapat pahala, bukan, dapat, cuma dikit, kecil. Nah, supaya dapatnya gede, tinggalkan keraguan-raguan dalam beribadah, terutama dalam bersedekah, ya, rezeki yang sudah kita keluarkan. Hadirin yang sekalian, jadi nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang sekarang sedang kita gunakan, termasuk diantaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat harta, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk ibadah, mengabdi kepada Allah, untuk menebar kebaikan kepada sesama. Insya Allah semua itu akan
akan menjadi penyelamat kita di padang mahsyar dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Demikian takdir kita pada malam hari ini. Sudah masuk waktu isya. Alhamdulillah, mudah-mudahan takdir kita bermanfaat. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang sudah kita dapatkan sedikit ataupun banyak menjadi manfaat untuk keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Allah jauhkan kita daripada bala musibah. Allah jauhkan kita daripada segala macam penyakit. Yang sedang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan sulit semoga diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sun wa ma'mun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai